Halo semua, selamat datang lagi dalam mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan seri pembahasan dari materi kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau waktu yang lalu atau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sejarah, pengertian, serta peraturan-peraturan yang diberlakukan baik itu secara internasional ataupun di nasional mengenai ini kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kecelakaan akibat kerja atau kecelakaan yang bisa terjadi dalam pekerjaan. Nah, dilihat dari karakteristik kecelakaan atau ciri-ciri dari kecelakaan itu seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 98, dikatakan di situ bahwa kecelakaan ini atau kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki. Tidak dikehendaki dan tentunya itu seringkali tidak diduga, awalnya tidak diduga dan kemudian bisa menimbulkan korban baik itu manusia ataupun peralatan atau harta benda. Kemudian ciri yang kedua adalah berdasarkan OHSAS 18001/2007 disebut bahwa kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan hingga kematian. Kemudian yang ketiga, kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau berpotensi atau kecelakaan kerja itu adalah kejadian yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu juga kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerjaan adalah kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari tindakan atau reaksi dari objek tertentu atau bahan atau orang manusia itu sendiri atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan lainnya. Kemudian selanjutnya, kecelakaan kerja menurut AS/NZS 4801/2001 disebutkan bahwa kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Tentunya bisa menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerugian, atau kerusakan lainnya. Kemudian selanjutnya disebutkan juga ciri-ciri berikut adalah kecelakaan ada terjadi tiba-tiba atau tidak disangka-sangka. Ya, jadi awalnya itu tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak direncanakan, dan tentunya bisa mengacaukan proses yang diatur dalam suatu aktivitas. Kemudian, ciri lainnya juga adalah tentunya kita semua tidak menginginkan ini kecelakaan terjadi. Kecelakaan juga bisa mengacaukan fungsi-fungsi normal pada seseorang atau kelompok ataupun organisasi atau perusahaan di mana
kecelakaan itu terjadi. Kemudian yang terakhir, kecelakaan tentunya dapat menyebabkan luka bagi seseorang atau kerusakan pada peralatan. Nah, itu ciri-ciri yang bisa menjelaskan apa itu kecelakaan ya. Ciri-ciri atau karakteristik yang bisa menjelaskan apa itu kecelakaan. Kemudian selanjutnya, ada juga klasifikasi dari kecelakaan kerja. Jadi seperti yang tadi, pengertian atau ciri-ciri dari kecelakaan kerja merupakan satu kejadian atau proses atau keadaan yang mengakibatkan cedera atau penyakit akibat kerja. Sebenarnya ada banyak tujuan untuk bagaimana kita mengetahui klasifikasi kejadian kecelakaan kerja. Nah, salah satunya adalah dasar bagi kita untuk mengidentifikasi proses alami atau proses-proses yang terjadi pada suatu kejadian di mana kecelakaan terjadi. Apa yang karyawan lakukan atau apa yang pekerja lakukan dan apa peralatan atau material yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Nah, penerapan kode-kode kecelakaan kerja akan sangat membantu proses investigasi dalam menginterpretasikan informasi-informasi yang disebutkan tadi. Nah, sebenarnya ada banyak standar ya, ada banyak standar yang menjelaskan referensi atau standar yang menjadi referensi tentang kode-kode kecelakaan kerja. Sebenarnya ada banyak itu yang menyebabkan atau yang menjelaskan ini kode-kode kecelakaan kerja. Nah, salah satunya adalah yang ini, standar Australia AS 18851 tahun 1990. Jadi di standar ini menjelaskan atau menjabarkan kode-kode dari kecelakaan kerja. Nah, kode-kode yang digunakan berdasarkan standar ini yaitu yang pertama, atau kalau kita bisa klasifikasikan kecelakaan kerja yang terjadi berdasarkan standar ini, yang pertama adalah jatuh dari atas ketinggian. Kemudian, yang kedua adalah jatuh dari ketinggian yang sama. Jadi ini klasifikasi jatuh dari ketinggian yang sama dengan yang mana. Kemudian yang ketiga adalah menabrak objek dengan bagian tubuh. Nah, ini merupakan salah satu klasifikasi juga, klasifikasi kecelakaan. Jadi ketika pekerja menabrak objek tidak sengaja ataupun karena kondisi tertentu, maka itu masuk dalam klasifikasi kecelakaan. Kemudian terpajan oleh getaran mekanik. Ini terpajan ini maksudnya terekspos ya, terekspos oleh getaran mekanik. Jadi karena ada getaran mekanik, mungkin yang dapat menyebabkan cedera. Nah, ketika pekerja terpajan atau terekspos oleh getaran mekanik ini, itu masuk juga dalam klasifikasi kecelakaan kerja. Kemudian tertabrak oleh objek yang bergerak. Nah, ini kecelakaan bisa terjadi di jalan kebanyakan juga. Ketika ada mobil yang bergerak, yang berjalan. Nah, ketika orang tertabrak, nah itu sering kita sebut dengan celaka, ya, celaka. Kemudian berikut terpajan oleh suara keras tiba-tiba. Nah, ini sering terjadi di industri. Sehingga yang menyebabkan ini terpajan atau terekspos oleh suara keras yang tiba-tiba ini bisa jadi dia kena shock, kaget ya, terkejut ataupun
terjadi cedera pada bagian telinga dari pekerja itu. Kemudian terpajan suara yang lama. Jadi terpajan suara yang lama biasa di industri juga atau di dunia IT kita juga, ketika kita berada dalam kondisi mendengarkan suara terlalu lama, mendengarkan suara speaker yang terlalu kuat mungkin dan terlalu lama, kita juga bisa itu juga bisa mengakibatkan cedera jangka pendek atau jangka panjang terhadap pendengaran, ya. Kemudian terpajan tekanan yang bervariasi, lebih dari suara. Jadi tekanan yang dimaksud di sini tekanan yang lebih dari suara, ya. Terpajan terekspos oleh tekanan yang bervariasi. Bisa mengganggu baik itu pendengaran maupun kerja otak, ya. Kemudian pergerakan berulang dengan mengangkat otot yang rendah. Jadi ini ketika mengangkat beban menggunakan otot. Nah, ketika kita melakukan proses itu berulang-ulang, bisa juga itu menyebabkan cedera. Jadi itu masuk juga sebagai salah satu klasifikasi kecelakaan kerja. Kemudian ada otot tegang lainnya. Nah, ini biasa kita rasakan. Ini biasa kita rasakan ketika kita bekerja atau kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, ketika kita bekerja mengangkat beban, air atau semacamnya, itu kalau tanpa pemanasan, itu biasa atau sering terjadi otot tegang. Kemudian kontak dengan listrik. Nah, ini juga berhubungan dengan eh, bidang teknologi informasi, kontak dengan listrik. Karena kita juga peralatan kita sehari-hari itu berhubungan atau kerjanya itu bisa berfungsi dengan adanya aliran listrik. Yang selanjutnya adalah kontak atau terpajan dengan dingin atau panas. Jadi terekspos dengan benda atau cuaca atau kondisi di mana itu kategorinya dingin atau panas. Terlalu dingin atau terlalu panas itu juga bisa menyebabkan cedera atau kecelakaan, ya. Kemudian terpajan radiasi. Terpajan radiasi baik itu radiasi sehari-hari itu, terpajan ini terekspos oleh radiasi, ya. Ini juga sering kita dapati pemberitaan mengenai hal tersebut, ya. Kemudian kontak tunggal dengan bahan kimia. Kemudian ada juga kontak lainnya dengan bahan kimia. Ya, kontak tunggal ini maksudnya langsung dengan bahan kimia. Dengan bahan kimia tentunya yang bisa menyebabkan cedera. Seperti cairan keras dan lain sebagainya. Kemudian kontak dengan atau terekspos faktor biologi. Ini juga tentunya bisa menyebabkan cedera dan bisa masuk kategori sebagai kecelakaan kerja. Kemudian terpajan atau terekspos faktor stres mental. Nah, ini ketika pekerja mendapatkan tekanan atau pekerjaan yang mungkin terlalu over, ya, dia bisa merasakan stres mental. Selanjutnya ada longsor atau runtuh. Tentunya ini berhubungan dengan fisik dari tempat kerja kita, bangunan atau lapangan, bisa longsor atau runtuh. Kemudian kecelakaan kendaraan. Yang tadi sudah ada yang tertabrak, ini mungkin kecelakaan lebih ke kecelakaan antara mobil dengan mobil atau kendaraan dengan kendaraan. Kemudian lain-lain dan mekanisme cedera berganda atau banyak. Jadi kejadian lain yang mekanismenya mengakibatkan cedera pada beberapa bagian, ya, baik itu cedera pada manusianya atau pada
peralatannya atau kerusakan pada peralatan. Kemudian ada juga cedera yang tidak spesifik. Jadi hal-hal yang bisa terjadi tapi tidak ada di daftar klasifikasi kecelakaan kerja ini. Bisa dipertimbangkan untuk ketika itu terjadi cedera, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk masuk dalam klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan ini standar Australia AS 1885 1 tahun 1990. Jadi sebenarnya banyak standar yang mengatur ini klasifikasi kecelakaan kerja, tapi yang kita lihat di sini adalah salah satu standar yang secara umum sudah merangkum seluruh klasifikasi kecelakaan kerja. Selanjutnya, dampak dari kecelakaan kerja ini, dampak dari kecelakaan kerja dilihat berdasarkan model penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Det Norske Veritas tahun 1996. Terlihat bahwa jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja bisa meliputi atau yang bisa menjadi korbannya, yaitu yang pertama manusia atau pekerja. Kemudian selanjutnya properti. Kemudian proses. Kemudian juga lingkungannya bisa menjadi korban dari kecelakaan kerja, dan tentunya kualitas. Kualitas ini bisa kualitas dari produk yang dihasilkan, kualitas kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu model yang dikemukakan oleh Det Norske Veritas. Itu dilihat dalam diagram ini bagaimana bagaimana kecelakaan kerja itu bisa terjadi sampai bisa menimbulkan kerugian. Jadi pertama dimulai dari lack of control. Jadi di sini kecenderungan bahwa terjadi error dalam mengontrol, baik itu manusianya, baik itu properti, baik itu mesin, dan lain sebagainya. Kemudian itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan akibat-akibat yang mendasar. Akibat-akibat yang mendasar yang tentunya bisa berangsur-angsur menyebabkan kecelakaan dan tentunya menyebabkan kerugian. Ya. Jadi dari diagram yang dikemukakan ini dikatakan bahwa sebenarnya kita bisa mengakali atau kita bisa mencegah kecelakaan itu terjadi jika di tahap-tahap sebelumnya kita itu bisa melakukan kontrol atau pencegahan. Jadi sebelum insiden ini terjadi, kita bisa melakukan pencegahan tentunya dengan memahami bagian-bagian sebelumnya. Jadi bagaimana itu cara mengenangani itu sistem, bagaimana cara mengenangani manusia, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan atau penyebab mendasar ataupun penyebab lanjutan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu di awalnya, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan maupun kerugian. Nah, itu dampak dari kecelakaan kerja. Ya, dampak dari kecelakaan kerja secara garis besar adalah kerugian. Kemudian, cedera akibat kecelakaan kerja. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hendrik dan kawan-kawan tahun 1980,
cedera ini bisa berupa patah, mungkin patah tulang di sini yang dimaksud, kemudian retak, retak tulang atau tengkorak, kemudian cabikan, cabikan pada kulit atau daging, ya, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, kita sendiri sudah paham, sudah sering lihat kejadian yang mengakibatkan ataupun proses yang terjadi sehingga ini istilah-istilah ini terjadi dalam dunia pekerjaan, yaitu patah tulang, retak, ataupun cabikan yang terjadi pada pekerja, ya, cabikan yang diakibatkan mungkin dari mesin atau peralatan yang salah penggunaannya, yang mengakibatkan manusia ini atau pekerjanya mengalami cedera. Kemudian, Departemen Tenaga Kerja US, ya, Departemen Tenaga Kerja US menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena cedera atau sakit ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu bagian kepala atau mata. Jadi bagian kepala atau mata sangat rentan mengalami cedera ketika pekerjaan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah leher. Ya, leher ini ketika terlalu lama dalam posisi tertentu bisa juga mengakibatkan cedera leher, ya. Apalagi kita di dunia IT, ketika kita terlalu lama atau terlalu banyak, terlalu sering dalam periode tertentu itu menggunakan gadget atau komputer, itu biasanya kita merasakan sakit di bagian leher kita. Nah, itu kalau dibiarkan atau dilanjutkan terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa treatment tertentu, itu bisa menyebabkan cedera dalam jangka panjang, ya, cedera permanen. Jadi untuk itu kita perlu juga kehati-hatian dalam menggunakan atau kehati-hatian dalam bekerja. Kemudian selanjutnya adalah batang tubuh, bahu, punggung, ya, itu atau tulang belakang bisa dikatakan, ya. Itu juga sering dirasakan, saya sendiri juga sering merasakan hal tersebut kalau terlalu lama duduk, ya. Terlalu lama duduk atau ketika terjadi di bahu atau punggung itu dirasakan ketika kita mengangkat beban-beban tertentu, ya, terlalu berat atau sejenisnya. Kemudian bagian berikutnya adalah alat gerak atas. Jadi dari perut ke atas, ya. Di sini ada lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari, kemudian ada juga jari tangan. Jadi itu bagian-bagian yang bisa mengalami cedera akibat kecelakaan kerja. Kemudian alat gerak bagian bawah, dimulai dari lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari-jari kaki, kemudian masuk juga jari kaki. Ya. Kemudian ada juga sistem tubuh, baik itu sistem reproduksi, sistem pencernaan, ya, sistem pemroses informasi, otak, sistem sensorik, motorik. Nah, itu bisa juga mengalami cedera karena diakibatkan oleh yang tadi yang kita lihat dalam klasifikasi kecelakaan kerja yang bisa terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada banyak bagian, ya, maksudnya di sini bagian-bagian yang lain dalam tubuh manusia yang tidak disebutkan sini seperti telinga, ya, itu sebenarnya masuk di kepala juga, telinga, pendengaran dan lain sebagainya. Bisa juga pekerja mengalami cedera di penciuman misalnya dan lain sebagainya, ya. Jadi ini adalah bagian-bagian tubuh yang bisa terkena cedera dan sakit berdasarkan pemaparan dari Department of Labor atau
Departemen Tenaga Kerja US yang diadopsi oleh saat ini salah satunya diadopsi oleh kita yang ada di Indonesia. Kemudian, klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Jadi klasifikasi akibat cedera, ya. Klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja ini sebenarnya ada juga sama dengan klasifikasi kecelakaan kerja, tapi di sini sebenarnya dijelaskan lebih ke jenis-jenis cederanya. Sebenarnya banyak sekali standar, ya, banyak sekali standar atau teori yang mengemukakan mengenai ini klasifikasi jenis kecelakaan kerja, sama seperti klasifikasi kecelakaan kerja yang kita sudah bahas sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah yang kita akan lihat di sini adalah klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja berdasarkan Standar Australia AS 18851 tahun 1990. Jadi sebenarnya ada banyak sekali standar, ya, bukan cuma ini standar, tapi yang kita akan lihat di sini adalah berdasarkan standar yang ini, yang Australia AS 18851 1990. Yang pertama adalah cedera fatal atau fatality, adalah ini berupa kematian, ya. Jadi ini cedera yang tergolong fatal, itu masuk di dalamnya itu kematian yang disebabkan tentunya oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Jadi ketika kita mengalami cedera atau penyakit dan ujung-ujungnya pekerja itu mengalami kematian, itu masuk ke jenis cedera fatal. Kemudian yang kedua adalah cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja atau lost time injury. Nah, cedera ini berupa kejadian yang menyebabkan bisa masuk di dalamnya kematian ataupun cacat permanen atau kehilangan hari kerja selama beberapa hari, 1 hari atau lebih, ketika pekerja kehilangan tidak bisa bekerja untuk beberapa hari, 1 hari atau lebih, itu masuk ke jenis cedera yang ini, lost time injury. Nah, ini kemudian yang ketiga, cedera yang menyebabkan kehilangan. Jadi ini yang sebelumnya menyebabkan kehilangan waktu kerja. Kemudian yang ketiga, cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja, lost time day. Ini adalah cedera yang menyebabkan karyawan tidak bisa masuk kerja karena cedera, tetapi tidak termasuk hari saat dia cedera. Jadi bedanya itu yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang kedua tadi, dia waktu kerja, jadi ketika dia cedera, dia langsung izin karena cedera, dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ini, di hari dia cedera, dia masih terus bekerja, tapi esoknya lagi, dan seterusnya itu dia tidak masuk karena cedera. Ya, termasuk juga di dalamnya karena diakibatkan oleh cedera yang kambuh, ya, yang kambuh mungkin 2 bulan sebelumnya dia sudah mengalami cedera. Nah, saat ini dia juga mengalami cedera karena maksudnya dia tidak bisa masuk kerja karena cedera yang kambuh 2 bulan lalu, ya, itu masuk juga di kategori atau klasifikasi ini, lost time day. Nah, ini semua kenapa kita perlu dijelaskan di sini? Karena ini di industri atau di perusahaan ini akan dihitung atau itu masuk kategori dalam pemberian
tunjangan karena cedera atau pemberian izin karena cedera. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas, restricted duty. Nah, ini terjadi ketika karyawan tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutin, ya, pekerjaan rutin yang ditempatkan pada pekerjaan lain sementara atau yang sudah dimodifikasi. Jadi di sini terjadi perubahan lingkungan kerja atau jadwal kerja terhadap pekerja tersebut. Ya, jadi mungkin karena dia mengalami cedera, contohnya ini dia mengalami cedera dengan kerja terbatas, misalnya dia mengalami penyakit tidak bisa bekerja waktu dingin, ya, waktu cuaca dingin. Jadi, untuk itu terjadi perubahan pada jadwal kerjanya tentunya untuk pekerja tersebut hanya bisa dijadwalkan kerjanya pada waktu siang. Jadi dia kalau dapat shift hanya shift siang, tidak bisa shift malam karena kondisinya dia mengalami cedera ketika berada di kondisi dingin. Kemudian berikutnya adalah cedera dirawat di rumah sakit, medical treatment injury. Ya. Nah, ini cedera ini beda dengan cedera yang hilang waktu kerja sebelumnya. Sedangkan ini dihitung dia kerja, tapi dia tidak melakukan pekerjaan, tapi dia menimbulkan biaya termasuk di dalamnya karena ditangani oleh dokter, perawat atau orang yang memiliki kompetensi atau kualifikasi untuk memberikan pertolongan kepada orang ini, ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada cedera yang dia tidak bisa bekerja, dia tinggal di rumah, tidak menimbulkan biaya. Sedangkan yang ini, cedera yang dirawat di rumah sakit, dia menimbulkan biaya. Jadi ini untuk ketika dia ditangani oleh dokter, perawat, bisa jadi karena dia mengalami cedera karena pekerjaan, dia ditanggungi oleh perusahaan ketika dia melakukan perawatan. Kemudian yang berikut adalah cedera ringan atau first aid injury. Ya. Cedera ringan akibat kerja ini bisa ditangani menggunakan alat pertolongan pertama atau biasa kita sebut dengan P3K atau alat-alat lainnya. Contoh seperti seperti luka lecet, ya, luka lecet atau ketika mata kita kemasukan debu, nah itu juga masuk dalam cedera ringan. Kemudian yang terakhir adalah kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera, non-injury incident. Ya, jadi ada kecelakaan tapi dia tidak menimbulkan cedera. Nah ini bisa masuk di dalamnya adalah kecelakaan-kecelakaan yang tidak di dalamnya tidak ada cedera. Ya, cedera dalam arti cedera yang dialami oleh pekerja, ya. Jadi bisa terjadi kecelakaan karena ada human error atau mesin error, tapi dia tidak menimbulkan cedera untuk pekerja. Nah, selanjutnya di sini kita juga perlu membahas mengenai rate. Jadi ketika kita ada dalam satu perusahaan atau bagaimana kita menjadi pekerja dalam satu perusahaan atau industri, di situ ada yang disebutkan dengan rate dari ini insiden, rate insiden. Nah, di sini ada beberapa istilah yang bisa kita lihat penjelasannya, yaitu yang pertama itu incident rate adalah jumlah kejadian atau kecelakaan, ya, jumlah kecelakaan cedera atau sakit akibat kerja setiap 100 orang karyawan yang dipekerjakan. Jadi di situ, jadi misalnya dalam satu tahun, misalnya ada
10 kecelakaan kerja ya, 10 kecelakaan kerja. 10 kecelakaan kerja, kemudian karyawan yang bekerja adalah 200 orang. 200 orang. Jadi berarti insiden rate-nya bisa kita dapatkan dengan cara menghitung 10 ya, 10 per 200, 10 per 200 itu hasilnya adalah 5% atau 0,5. Jadi rate-nya itu, insiden rate-nya itu bisa dihitung jadi 0,5 untuk perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya adalah frequency rate, adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Jadi yang kalau awalnya ini sini insiden rate per 100 orang karyawan, kalau yang berikut adalah per 1 juta jam kerja. Jadi kalau di situ ada 100 orang pekerja, 100 orang pekerja, kita akan hitung berapa lama dia akan memperoleh 1 juta jam kerja jika dalam setiap hari itu misalnya ada 8 jam kerja untuk tiap pekerja. Jadi kalau ada 100 dikali 8 karena 8 jam itu, nah kita akan dapati berapa hari itu, kemudian dalam berapa bulan periodenya. Nah, jumlah kejadian cedera yang bisa terjadi itu dibagi dengan ini 1 juta jam kerja ini, itu adalah frequency rate. Kemudian, lost time injury frequency rate. Jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi 1 juta jam kerja. 1 juta jam kerja. Jadi di sini yang kita lihat di sini adalah jumlah waktu cedera yang hilang karena yang frekuensi rate sebelumnya ini. Ya, jadi misalnya kalau di yang frekuensi rate adalah bagaimana kita menghitung rate-nya cedera yang terjadi berdasarkan 1 juta jam kerja, sedangkan yang lost time injury frequency rate adalah waktu yang hilang ketika cedera-cedera ini terjadi. Kemudian yang berikut severity rate, waktu atau hari yang hilang dalam waktu pekerjaan dibagi 1 juta jam kerja. Jadi kalau yang di atas ini dihitung berdasarkan jam kerja, yang lost time injury frequency rate. Kalau yang di bawah yang keempat severity rate ini hari kerja. Hari kerja yang hilang di setiap 1 juta jam kerja. Itu berapa? Itu disebut dengan severity rate. Kemudian ada total recordable injury frequency rate. Jumlah total cedera akibat kerja yang harus dicatat. Termasuk di dalamnya cedera yang tidak mampu bekerja. Dibagi 1 juta jam kerja. Jadi ini adalah istilah-istilah yang nanti ketika teman-teman mahasiswa ada dalam dunia pekerjaan, mungkin ada perusahaan yang concern terhadap ini kesehatan dan keselamatan kerja. Ini kita akan temui di dunia pekerjaan istilah-istilah berikut ini, ya. Karena itu akan menjadi hitungan sebagai tanggung jawab dari perusahaan. Kemudian, berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Di sini ada 4 faktor utama, ya, 4 faktor utama. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi faktor manusia yang pertama itu faktor manusia. Tentunya manusia yang diisi di dalamnya ada pengetahuan. Manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi faktor manusia ini akan dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Makin baik pengetahuannya, maka maka bisa diasumsikan bahwa kecenderungan untuk terjadi kecelakaan kerja itu makin kecil. Kemudian makin terampil orangnya, maka sama juga
kecenderungan untuk terjadi kecelakaan kerja makin kecil. Atau makin baik sikapnya, maka kecelakaan kerja itu makin kecil kemungkinannya. Kemudian yang berikut adalah faktor material. Faktor material yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya di sini kalau faktor material seperti material yang berjenis atau karakteristiknya adalah kimia, tentunya akan lebih tinggi kemungkinannya mengakibatkan kecelakaan kerja dibandingkan material misalnya kayu, ya. Jadi seperti itu. Yang di sini yang disebut dengan faktor material. Jadi ada material-material tertentu yang merupakan faktor penyebab kecelakaan kerja yang tinggi. Dan ada juga material-material tertentu yang merupakan faktor untuk menyebabkan kecelakaan kerja itu rendah. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor sumber bahaya. Yang pertama, ada dua itu faktor sumber bahaya. Yang pertama perbuatan bahaya. Kemudian yang kedua adalah kondisi bahaya. Jadi yang pertama karena kesengajaan perbuatan bahaya, mungkin disebabkan karena metode kerja salah, atau karena keletihan, atau cara kerja yang tidak sesuai. Dan yang kedua adalah kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman. Misalnya keadaannya mesinnya tidak aman berada pada kondisi tersebut, atau pada lingkungan tersebut, atau pada proses tersebut, tapi kita tetap memaksakan. Nah, itu merupakan faktor sumber bahaya. Merupakan dua faktor utama dalam faktor yang ketiga ini, faktor sumber bahaya. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor yang dihadapi. Misalnya kurangnya pemeliharaan, ya, sehingga tidak bekerja dengan sempurna, itu juga menjadi faktor yang bisa dihadapi dan bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak selamat, ya, berdasarkan teori, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perbuatan yang ceroboh atau perbuatan yang tidak selamat memiliki porsi 80% dan kondisi yang tidak selamat sebanyak 20%. Jadi di sini kembali lagi ke faktor sumber bahaya ini, ya. Ini perbuatan berbahaya ini bisa menyebabkan atau sudah menyebabkan 80% dari kecelakaan kerja dibandingkan dengan kondisi atau keadaan bahaya yang hanya menyebabkan sejauh ini berdasarkan penelitian hanya menyebabkan 20% dari kecelakaan kerja. Nah, perbuatan bahaya ini biasanya disebabkan karena sikap dari pekerja itu atau pengetahuan, sikap dalam pengetahuan, keterampilan. Nah, ini bisa menyebabkan jadi dari karakteristik dari pekerja itu atau pengetahuan pekerja ataupun keterampilan dari pekerja itu yang merupakan yang mendorong ini perbuatan berbahaya ini terjadi. Kemudian yang berikut adalah keletihan. Selanjutnya adalah gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis ini juga bisa menyebabkan perbuatan berbahaya itu terjadi. Perbuatan berbahaya dalam pekerjaan bisa terjadi. Nah, dalam kecelakaan kerja ada beberapa teori juga, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang sudah bisa dikatakan sudah berumur, tapi masih digunakan sampai sekarang untuk menjelaskan bagaimana ini konsep dari kecelakaan kerja. Nah, teori yang pertama adalah teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh Heinrich pada tahun 1931. Jadi sudah hampir satu abad, ya, sudah hampir 100 tahun. Ini teori dikemukakan di tahun 1931, tapi masih relevan sampai saat ini digunakan teori ini. Jadi masih relevan. Jadi kita bisa lihat di tahun 1931 cara kerjanya itu
seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai sejarah perkembangan K3 itu. Ini tahun 1931 ini mungkin kita berada pada era revolusi industri itu ya, revolusi industri pertama ya. Jadi di tahun 1931 ini Hendrik sudah mengemukakan teori mengenai kecelakaan kerja yang disebut dengan teori domino ya. Jadi di dalam teori itu disebutkan bahwa Hendrik sebutkan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh perbuatan atau tindakan yang tidak aman dari manusia. Jadi kecelakaan kerja itu 80%-nya disebabkan karena kecerobohan dari tindakan manusia. Sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia. Jadi 88% karena kesalahan manusia, sisanya itu 12% itu disebabkan bukan karena kesalahan manusia. Yaitu 10% karena kondisi yang tidak aman, dan 2% disebabkan karena takdir ya. 2% karena takdir. Itu teori yang dikemukakan oleh ini Hendrik. Nah, bagaimana ini teori ini dilihat menjadi disebut sebagai teori domino. Jadi ya, di sini ada penjelasannya juga kalau kita rangkumkan bahwa kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan atau kecerobohan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ini lebih jauh disebabkan karena faktor karakteristik manusia itu yang dipengaruhi oleh keturunan ya, dipengaruhi oleh keturunan atau kebiasaan dan lingkungannya ya, dan lingkungan. Jadi disebabkan oleh ancestry dan environment ya. Kemudian, ini teori domino ini disebutkan bahwa kita bisa lihat dalam gambar ini, disebutkan bahwa kecelakaan adalah suatu hasil dari rangkaian kejadian yang berurutan ya. Jadi kecelakaan ini tidak terjadi karena sendirinya. Penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor fisik. Nah, kita lihat di sini yang pertama ini. Jadi dimulai dari social environment. Jadi di sini karena keturunan dari keturunan pekerja itu sendiri, mungkin dari garis keturunan keluarga ya, atau dari kebiasaan. Kemudian selanjutnya karena kebiasaannya itu bisa menyebabkan error pada atau kesalahan pada cara kerjanya atau kesalahan pada proses kerjanya. Nah, ketika itu dilanjutkan, maka itu bisa mengakibatkan tindakan ya, bisa mengakibatkan tindakan yang tidak aman. Bisa karena sifat dari manusia itu, sifat dari pekerja itu, maka dia bisa berbuat tindakan yang tidak aman. Kemudian tindakan yang tidak aman itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, kemudian kecelakaan kerja itu tentunya bisa mengakibatkan cedera atau sakit atau kecelakaan, injury ya. Jadi di sini kita lihat faktor utamanya berdasarkan ini teori domino bahwa itu jadi karena kesalahan manusia yang mungkin disebabkan oleh social environment. Jadi karena sifat dari manusia itu, karena mungkin lingkungan atau sifat dari keturunan pekerja itu. Jadi sifat keluarga ya, sifat keluarga yang terbawa untuk kebiasaan orang itu. Jadi kecelakaan tergantung pada lingkungan fisik dan sosial kerja. Jadi ini berdasarkan teori domino, ini kita bisa akali bagaimana supaya ini accidents ya tidak terjadi. Kita bisa akali dengan memperhatikan ketiga balok domino yang di awal tadi, yaitu social environment, fault of person, dan unsafe act. Jadi kita bisa akali, kita bisa bekali orang tersebut dengan pelatihan-pelatihan, atau kita bisa buat kebiasaan-kebiasaannya itu berubah supaya kedepannya itu tidak terjadi accident. Jadi seperti domino, ketika domino ini mengalami roboh ya, dia akan berangsur-angsur berlanjut sampai domino yang terakhir itu juga roboh. Tapi ketika kita mengakali, misalnya
Yang pertama, social involvement sudah ada, memang sudah ada pada orang tersebut. Kemudian fault of person, ya, kebiasaan orang tersebut untuk melakukan kesalahan itu sudah ada. Tapi ketika di unsafe act ini kita bisa akali, kita bisa keluarkan ini dari antrian domino atau dari susunan domino ini, maka yang terjadi itu hanya sampai di fault of person. Sedangkan accident dan injury itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita keluarkan ini domino yang ketiga ini, atau kita keluarkan domino yang kedua ini, maka ini tidak akan terjadi. Nah, berdasarkan ini teori domino ini, yang paling aman, yang paling mudah, atau paling memungkinkan untuk eh, kita akali atau kita cegah, yaitu dengan cara kita eh, memfasilitasi atau mencegah melalui ini domino yang ketiga, yaitu unsafe act. Jadi kita bisa misalnya melakukan pelatihan terhadap orang-orang tersebut atau pekerja-pekerja tersebut untuk melakukan atau bertindak secara aman. Ketika kita melakukan itu berdasarkan teori ini bahwa insiden dan injury ini akan bisa dicegah, bisa diminimalisir ataupun dihindari. Jadi itu teori domino dari Heinrich. Kemudian teori berikut adalah teori dari Bird and Loftus. Jadi teori Bird dan Loftus ini kurang lebih sama dengan teori dari Heinrich, tapi di sini Bird dan Loftus ini menambahkan bahwa kesalahan yang terjadi pada pekerjaan tidak dilihat dari kesalahan pada manusia atau pekerja saja, melainkan lebih menyoroti pada bagian manajemen. Jadi di sini teori Bird dan Loftus bukan sepenuhnya menyalahkan pekerja atau manusianya, tapi ditambahkan bahwa kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan ini itu juga ada peran serta dari manajemen. Jadi bukan dari pekerja tapi dari manajemen, ya, dari manajemen. Jadi di sini manajemen dikatakan bahwa manajemen atau pimpinan dari perusahaan atau tempat bekerja itu bisa melakukan kontrol atau bisa melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, di sini kontrol atau pengendalian yang bisa dilakukan ya seperti yang tadi bahwa lakukan training atau membuat lingkungan kerja yang aman atau safe. Itu teori dari Bird dan Loftus. Jadi perbedaannya itu kalau Hendrik itu yang teori domino mengatakan bahwa 88% itu atau sebagian besar itu karena faktor dari pekerjanya sendiri, ya, dari faktor kebiasaan di lingkungan atau keturunan keluarganya. Sedangkan ini teori Bird dan Loftus menambahkan bahwa bukan cuma itu saja, tapi faktor yang lain adalah dari pimpinan perusahaan atau dari pihak manajemen. Kemudian yang terakhir adalah teori dari Swiss cheese. Teori yang disebut dengan teori Swiss cheese. Kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Jadi di sini kecelakaan akan terjadi ketika terjadi kegagalan dalam sistem. Jadi di sini kalau disebut sistem berarti seluruh komponen yang tergabung dalam pekerjaan itu. Jadi kalau tadi yang Bird and Loftus itu sebut bahwa ada dari pihak manajemen berperan dan dari pihak pekerja juga berperan. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa seluruh komponen yang terlibat dalam sistem produksi ini terlibat dalam eh, terjadinya kecelakaan kerja. Di sini kalau dilihat ada keju, potongan-potongan keju yang ada lubang-lubangnya, ya. Jadi katanya kalau ini diibaratkan aktivitas atau act kita atau action, ya, itu ada satu potongan keju. Ketika kita melakukan unsafe act itu adalah eh, merupakan satu lubang dalam potongan keju. Jadi dimulai dari organisasional influence, jadi pengaruh dari organisasi. Jadi kalau ini organisasi ini ada cacat dalam kepemimpinannya,
dimulai dari manajemen, maka itu akan menyebabkan lubang dalam potongan keju yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ketika itu terjadi, ketika ada cacat dalam cara memimpin organisasi ini, maka berikut akan terjadi cacat atau eh, pengontrolan yang tidak aman, ya, pengontrolan tidak aman. Kemudian akan berlanjut menjadi kondisi yang menyebabkan perlakuan atau tindakan yang tidak aman. Jadi akan menyebabkan kondisi yang menyebabkan kondisi ini menyebabkan tindakan yang tidak aman dari pekerja. Dan ujung-ujungnya adalah tindakan yang tidak aman dari pekerja dan akan mengakibatkan losses atau kerugian. Jadi itu teori, yang dikemukakan di teori Swiss cheese ini. Jadi di teori ini tidak lagi menekankan hanya pada manajemen dan pekerja, tapi ini pihak manajemen menjadi titik awal yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja ini terjadi. Jadi kalau kita bisa hindari ini, yaitu bahwa dari cara kepemimpinan dari manajemen ini kita bisa atur, kelola sebaik mungkin, maka selanjutnya ini lubang-lubang keju yang ada ini tidak akan terjadi. Sehingga ini unsafe act di akhir kecelakaan kerja ini juga tidak akan terjadi. Jadi berdasarkan ini teori juga bahwa kecelakaan kerja, sebab-sebab kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu direct cause dan yang kedua itu latent cause. Direct cause ini sangat dekat hubungannya dengan kejadian kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Ya, jadi ini kalau direct cause berhubungan dengan kejadian kerja atau kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera. Kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Sedangkan kalau ini latent cause ini adalah kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya. Jadi ini kalau direct cause dia kita lihat ketika kecelakaan kerja itu sudah terjadi. Sedangkan ini latent cause ini adalah kondisi yang sudah terlihat sebelum kecelakaan kerja ini terjadi. Nah, ini bisa ada dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Latent cause adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Jadi ini kondisi di latent cause ini bahwa pekerja atau manajemen sebenarnya sudah tahu bahwa akan terjadi kecelakaan kerja. Nah, hal-hal seperti ini yang ada di latent cause ini yang dikemukakan di teori Swiss cheese ini, yaitu bahwa kecelakaan kerja itu, kondisi itu bisa kita hindari atau kita modifikasi sehingga tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Kenapa kita bisa modifikasi? Karena sebenarnya jauh sebelum terjadi kecelakaan kerja, sebenarnya sistemnya itu, orang-orang yang terlibat itu, baik itu manajemen atau pekerja itu sebenarnya sudah lihat bahwa kecelakaan akan terjadi, hanya menunggu waktu saja. Jadi itu ketiga teori yang sampai saat ini sangat populer digunakan dalam dunia K3 untuk menggambarkan bagaimana itu kecelakaan kerja terjadi. Jadi mungkin untuk pembelajaran atau pembahasan kita mengenai kecelakaan akibat kerja dalam rangkaian materi kesehatan dan keselamatan kerja, kesempatan ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan teori atau pembahasan-pembahasan selanjutnya mengenai topik-topik yang ada dalam dunia ketiga. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.